Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu. Alhamdulillah semua sehat. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang metabolisme lanjutan. Yang kemarin kita membahas tentang enzim, yang sekarang kita akan bahas macam dari metabolisme. Metabolisme ini ada dua macam, ya. Yang pertama proses katabolisme, yang kedua anabolisme. Nah, katabolisme bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Contoh ini respirasi. Respirasi ada dua macam, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang kedua bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Contoh misalkan fotosintesis. Nah, katabolisme karbohidrat. Ini yang pertama respirasi aerob. Ini lihat reaksi umumnya, reaksi kimianya. C6H12O6 ditambah 6O2, ini menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2 ditambah menghasilkan 36 ATP bersihnya, ya, kotornya sebenarnya 38 ATP. Nah, di dalam respirasi aerob ini ada 3 tahap, yaitu tahap glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Sebenarnya di antara glikolisis dan siklus Krebs ini ada tahap perantara, itu yang dinamakan dengan dekarboksilasi oksidatif. Nanti kita ulas sedikit. Yang kedua, respirasi anaerob atau yang kita kenal dengan fermentasi. Contoh misalkan ada fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat. Nah, ini tentang respirasi aerob. Tahap yang pertama adalah glikolisis. Apa itu glikolisis? Itu proses perubahan molekul glukosa menjadi asam piruvat. Dari satu molekul glukosa dihasilkan 2 asam piruvat. Ini langkah-langkahnya. Glukosa masukkan glukosa 6 fosfat, glukosa 6 fosfat, glukosa 16 difosfat, glyceraldehid 3 fosfat, 13 difosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfoenol piruvat, dan asam piruvat. Nah, dari rangkaian ini dihasilkan digunakan 2 ATP, dihasilkan 2 ATP, dihasilkan 2 NADH, dihasilkan 2 asam piruvat. Yang nanti 2 NADH ini akan masuk ke sistem transfer elektron, akan dikonversi diubah menjadi ATP. Yang selanjutnya masuk ke tahap siklus Krebs. Sebenarnya di tahap siklus Krebs, sebelum tahap siklus Krebs ada dekarboksilasi oksidatif, ya, yaitu perubahan asam piruvat menjadi asetil CoA yang menghasilkan 2 NADH. Nah, asetil CoA yang dihasilkan di DO ini masuk ke siklus Krebs berikatan dengan asam oksaloasetat, menghasilkan asam sitrat, asam isositrat, ya, asam alfa ketoglusarat, suksinil CoA, suksinil, asam fumarat, asam malat, dan kembali menjadi asam. Nah, dari siklus ini akan dihasilkan diantaranya 4 CO2, 6 NADH, 2 ATP, dan 2 FADH. Jadi hasil bersihnya 2 ATP, NADH, dan FADH nanti masuk ke sistem transfer elektron. Nah, ini contoh sistem transfer elektron. Sistem transfer elektron itu ada di membran mitokondria atau di mitokondria. Jadi ini membran luar mitokondria, ini membran dalam mitokondria. Membran dalam mitokondria ini penuh dengan koenzim, ya, yang bertindak sebagai penyelenggara di dalam sistem transfer elektron. Nah, NADH yang dihasilkan atau FADH yang dihasilkan di glikolisis, di DO, dan di siklus Krebs di sini akan direduksi, ya, sehingga ini akan diubah menjadi ATP. Jadi dari satu molekul glukosa ini akan menghasilkan keseluruhannya ada 38 ATP dan bersihnya 36 ATP. Ini contoh tadi, ya, keseluruhan dari proses katabolisme dari glikolisis, DO ke siklus Krebs sampai akhirnya ke sistem transfer elektron. FADH, NADH yang dihasilkan ini akan diubah menjadi bentuk ATP. NADH dari sitoplasma memberi elektron dan hidrogen ke transfer elektron ke bagian dalam membran mitokondria. 2 FADH atau koenzim lainnya mengantar elektron ke sistem transfer. Koenzim total 8 NAD plus dan 2 FAD mengambil elektron dari piruvat. Kemudian mengantar elektron dan hidrogen ke sistem transport, ya. Yang selanjutnya adalah respirasi anaerob. Contohnya adalah fermentasi alkohol.
fermentasi alkohol ini sama, ini diawali dengan proses glikolisis ya. Jadi pembentukan dari glukosa menjadi asam piruvat. Nah, setelah jadi asam piruvat ini tidak masuk ke siklus Krebs, tapi ini asam piruvat ini akan diubah menjadi asetaldehid. Selanjutnya asetaldehid akan direduksi oleh NADH yang dihasilkan dalam proses glikolisis membuat atau membentuk etanol atau alkohol. Nah, apa ini hasilnya? Hasilnya ini adalah 2 ATP. Ini dilakukan oleh mikroorganisme. Yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Sama halnya dengan tadi fermentasi alkohol, hanya pada fermentasi asam laktat dari glukosa yang diubah menjadi asam piruvat. Ini asam piruvat ini akan direduksi oleh NADH yang dihasilkan di glikolisis menghasilkan asam laktat. Ya. Nah, apa hasilnya sama? Ini 2 ATP. Ya. 2 ATP ini di tahap dilakukan pada kondisi manusia juga melakukan pada kondisi tertentu. Itulah bahasan tentang katabolisme dan anabolisme. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti ketemu dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.